Si Sharp Aquos Zero 6. Banyak yang bilang suruh gue review ini karena di e-commerce, terutama di toko yang gue beli ini di Golden City Sale, dia udah update dan kalian banyak penasaran gimana untuk value-nya karena on paper spec-nya lumayan menarik untuk harga segini. Yes, hanya di 1,1 juta. Sangat menarik banget ya. By the way, kalau misalnya kalian mau beli semua yang ada di sini, mau itu wallpaper atau barang, ada deskripsi untuk linknya. Terus gue butuh saran dari kalian juga. Gue lagi bingung untuk setupnya. Ini kan sekarang kita pakai setup gelap. Kalian lebih suka pure black kayak gini atau misal kayak waktu itu pas gue review ROG dikasih kayak mousepad Wibu. Gue plan bakal ganti-ganti juga sih mousepad-nya. Ya kalian bisa komen di bawah ya untuk sarannya. Thank you so much. Untuk sekarang kita bakal unboxing dulu aja. Jadi untuk in summary, dia ini tuh kondisinya batangan yang pastinya Aquos Zero 6, walaupun Zero Series yang gue kira itu versi flagship ya, kayak pas zaman Zero 2, ternyata enggak ya. Ini Zero 6 tuh kayak entry to mid-range lah speknya, dan ini rilis dulu di tahun 2021, jadi udah lumayan lama, dan di luar negeri tuh dia rilisnya ada di harga $400. Bukan $400 sih, 400 euro, jadi sekitar berapa itu? 6 juta, 7 juta? Sekarang udah 1,1 juta, lumayan menarik. Cuma memang kelemahannya kalau gue lihat ini untuk emailnya. Biasanya kan kalau Sharp tuh emailnya bisa di-write ya, tapi kalau gue lihat di toko Golden City Sale itu emailnya dia nggak permanen. Jadi kayak email Sony gitu loh yang gampang keblok. Ya kita lihat aja ya. Untuk kondisi sendiri ini gue beli yang 97%, no shadow, dan gue beli warna pink. Karena waktu itu yang kondisinya seperti ini, sisanya hanya warna pink doang. Jadi I have no choice ya. Tapi pink juga gue suka, karena itu kan warna Decade ya, Kamen Rider Decade. Oke. Ini dia untuk HP-nya, kita kepinggirin dulu untuk box-nya. Dan kelihatannya lumayan kecil ya HP-nya ya. Bubble-wrap-nya banyak banget. Langsung slide aja, dan seblam. Oke. Well, pink-nya sih bukan pink ya, ini lebih ke arah violet gitu. Actually not bad. Jadi, seperti ini untuk HP-nya, dan first thing first, ini HP enteng banget guys, kayak nggak ada isinya. Enteng banget, memang dia full plastik ya, cuma ini lumayan unik ya HP-nya. Sharp kalau buat HP memang unik-unik ya. Jadi untuk spek sendiri kalian bisa lihat di sini ya. Tapi dia pakai Snapdragon 750G yang gue penasaran. Layar udah AMOLED 6,5 inci dan dia itu 240 Hz. Ya khas HP Sharp ya, dia pakai IGZO display, jadi gue penasaran juga gimana kualitasnya. Biasanya IGZO bagus, mono speaker, dan masih ada headphone jack di atas. Seperti itu speknya kalian bisa lihat sendiri. So, untuk cek unit dulu ya, kondisinya. Apakah 97%? Di sini ada NFC, so that's good. Dan kalau misalnya kita ke samping, ada sedikit pemakaian. Ini lumayan unik ya, nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi build-nya tuh lumayan unik. Ini tuh plastik semua, tapi bagian sini kerasanya kayak plastik yang dipenyokin tabrak mobil gitu loh. Lumayan unik ya. Atasnya juga ada kayak penyok-penyok gitu, tapi itu lebih ke desain. Overall ya cukup mulus gue bisa bilang. Di sini ada apa ini? Kayak bolong gitu ya guys. Ini speaker hole ya kayaknya. Speaker hole. USB Type-C-nya lumayan kotor to be honest. Mungkin sering dipakai juga. Tapi untuk layar depan sendiri sih untuk scratch gue rasa hampir nggak ada. Jadi masih ada khas-khas apa? Nihonjin ya. Khas-khas orang Jepang. Lumayan clean. Sedangkan untuk kamera belakang, ini kameranya memang setupnya kecil banget ya. Ini di zaman dimana kamera masih kecil-kecil 2021, apalagi untuk HP entry level to mid-range seperti ini. Speknya seperti apa sih? Untuk speknya sendiri, dia rear kamera lumayan komplit loh. 3 kamera, main kamera 48 megapiksel, kamera kedua itu 8 megapiksel telephoto yang 2x optical zoom, dan kamera ketiga itu 8 megapiksel ultrawide, dan ada time of flight sensor juga. Nice. Untuk kamera depan dia ada di 12 megapiksel. Nanti juga kita bakal lihat video recordingnya bisa sampai resolusi berapa, karena kalau gue lihat di GSM Arena itu hanya sampai 1080p. Semoga sih bisa di atas itu ya. Tapi ini yang gue sangat penasaran, weight-nya. Ini kayaknya HP yang punya form factor sebesar ini paling enteng loh. Kayak HP mainan gitu. Kalau gue tebak ini kayaknya 150 gram, 40 gram maybe, let's see. 140 gram, 139 malah, holy shit. Enteng banget ya, gue jadi bingung ini ada baterainya nggak sih di dalam? Karena dia baterainya juga nggak kecil-kecil banget loh, dia baterainya ada di 4000 mAh battery, so ya. This is a very light phone, itu first impresi gue. Desain sendiri sih, desain belakang simple, gue suka warna violetnya, tapi ini ngingetin gue sama Huawei Mate 20 ya, kalau nggak salah yang punya roket kamera gini, cuma dia di samping. Oke, sebelum kita setup, gue mau lihat dulu untuk SIM-nya ya. Di sini khas HP Jepang, sama kayak Sony, ngebukanya tinggal dicongkel aja. Gue suka kayak gini. Dan, yap, dia lumayan komplit ya. Ada micro SD.
Jadi internal bawaan 128GB bisa tambah microSD, dan ini juga ada SIM-nya. Oke, jadi gue mau set dulu HP-nya, dan nanti kita bakal balik lagi seperti biasa untuk first impresi hands on. Kita bakal lihat gimana speakernya, kualitas layar, headphone, dan yang lain-lain ya. I'll be back soon guys. Oke guys, udah gue setup si Sharp Aquos Zero 6, dan tadi pas gue setup ada beberapa hal yang bikin gue agak sedikit mind blown. Ini cuma 1,1 juta. Yes, ini HP X5 Jepang. Yes, ini emailnya bukan rewrite ya, jadi cepet di blok, mungkin 1-3 bulan udah hilang sinyal. Tapi even so gitu, walaupun ini WiFi only, di harga segini value-nya menurut gue lumayan insane sih. So pertama, dia fingerprintnya sudah optical fingerprint, jadi bisa kita lihat ya, udah in display. Dan penempatannya gue suka nih di tengah banget, jadi nggak kagok ke bawah gitu kayak HP Cina ya, tinggal bam, kebuka. Tapi bisa kita lihat memang ada kelemahannya. Kelemahannya dia nggak cepet-cepet banget fingerprintnya ya. Kalau bisa kita coba lagi nih untuk fingerprintnya. Oke, kadang nggak mau. Nah, seperti itu. Jadi, bukannya paling cepet, bukannya paling bagus, tapi ya at least dia udah pakai optical fingerprint, that's pretty good. Ya butuh 1 detik lah untuk nge-scan, tapi it's not bad at all menurut gue. Terus yang kedua yang gue langsung kerasa banget yaitu day to day-nya. Jadi pas gue tadi lagi install, gak kerasa panas. Panas memang di daerah sini, anget-anget panas, tapi biasa aja. 750G memang bukan chipset yang paling dingin, tapi masih oke. Dan smooth banget guys. Jadi kalau misalnya kita coba, pas gue mau liatin smooth malah nge-lag lagi. Tapi ya, tadi pas gue setup gitu kayak, misal gue ke setting gitu ya, gue setting gitu, kerasanya tuh kayak smooth. Sekarang ini agak nge-lag mungkin gara-gara gue lagi install banyak aplikasi mulai throttling, tapi overall ini menurut gue HP 1,1 juta, mau itu HP limbah, mau itu HP baru, yang paling smooth, yang pernah gue review ini smooth banget ya. 750G-nya bener-bener enak banget lah gitu. Tadi gue login juga kerasa kayak pakai HP 3-4 jutaan HP zaman sekarang gitu, gue bisa bilang. Nice. Dan mumpung kita lagi di warna putih nih, kita agak naik dikit lah ya, kita ke setting aja. Gue lihat di sini nggak ada shadow ya, jadi bagus. Warnanya memang dia lebih ke arah pink gitu. Tapi overall bagus sih, nggak ada masalah. Nice. Dan untuk haptic juga gue mau bahas nih. Hapticnya, untuk harganya memang dia bukan kayak haptic yang bagus gitu ya. Ini lagi di-update kayaknya Google-nya. Jadi, Google-nya lagi di-update, jadi masih kayak gitu. Kita di sini aja ya. Nah, hapticnya bukan yang paling powerful. Dan hapticnya juga nggak kerasa premium ya. Kerasa kayak HP mid-range gitu, tapi nggak kerasa murahan juga. Enak lah dipakai ngetik, dan gue nggak ngerasa ada kayak delay gitu overall. Bener-bener sensitif, bagus banget. Dan juga untuk layarnya sendiri, dia full brightness-nya gue rasa untuk kelas IXO OLED nggak terang-terang banget, tapi ini layar IXO-nya Sharp memang bagus banget ya. Khas IXO ini bener-bener clear banget, gue suka ya, clear banget, dan AMOLED-nya memang sangat pleasing di mata, enak banget dilihat. Bisa kita lihat wallpaper yang vibrant gini kelihatannya bagus banget. Cuma ya bisa kita lihat untuk desain sendiri, ini bener-bener desain kayak HP mid-range 2021 ya. Masih pakai dewdrop, bezel atas bawahnya tebal, tapi khas Sharp juga bezel atasnya nggak coba ditipisin, dia disamain kayak bezel bawah, jadi masih kelihatan somewhat simetris lah atas bawah, walaupun tebal banget, tapi ya it's okay lah. Desainnya memang udah agak sedikit ketinggalan zaman, tapi untuk harga segini banyak HP yang desainnya masih kayak gini juga kok, jadi it's fine lah menurut gue. Terus tombolnya tadi gue penasaran ya, di sini ada tombol apa kan? Ini ada tombol volume button. Kirain gue ini tombol power, ternyata ini tombol assistant guys. Kalau bisa kita pencet, dia bakal nge-launch assistant. Pencet sekali aja, langsung muncul assistant tuh di bawah. Seperti itu ya. Dan untuk yang di sini, dia baru si power button-nya. Tadi power button itu kayak ada polisi tidur gitu, jadi kalian bisa ngebedain antara power button, assistant, sama volume button. Nice. Tapi ada sedikit hal juga yang bikin HP ini, ya ini sedikit minus ya. Namanya HP kerasa murah banget. Ini karena enteng banget, full terbuat dari plastik, dan ini juga kayaknya plastiknya bukan plastik tebal ya, lumayan tipis. Jadi memang kerasa murah. Si weight-nya atau beratnya tuh lebih ke murah daripada enteng premium. Ini enteng murahan banget, dan gue nggak tahu kalian bisa lihat atau nggak kalau misalnya gue gini-gini ya. Kayak gue pencet gini, dia tuh kayak agak sedikit kayak flexing gitu loh. Kayak agak sedikit nyoy-nyoy gitu. Tapi nggak banyak, cuma memang kerasa gitu, jadi kayak ya kerasa kayak HP ringkih gitu. Tapi kalau misalnya kita mau coba gini juga dia nggak ngeband tuh. Pakai full tenaga. Solid sebenarnya, cuma kerasa kayak chip aja menurut gue si plastiknya. Tapi durability looks okay. Nah, untuk speaker sendiri ini sebenarnya bukan mono speaker, ternyata dual speaker yang bagus, tapi kualitasnya ini salah satu dual speaker terburuk. Kayak mendelep banget, suara itu kayak ditutup sama 5 bantal sekaligus. Kayak kalian taruh speaker JBL atau speaker apapun, ditumpukin sama 5 bantal. Suaranya kayak gitu. Kalian denger sendiri deh, nih kayak gini nih. Nice design.
nice cameras, a bunch of really interesting AI features. I'm a fan. So you Iya, kayak gitu, mendelep, kayak suara vokalnya mendelep. Padahal klaritetnya lumayan oke ya, kayak detail lumayan oke, tapi dia mendelep semua jadi kayak, I don't know why, nggak tahu mungkin unit gue defect gitu, kayak speakernya udah lama nggak dipakai. Tapi ya, dia pakai speaker earpiece sama bawah dan kerasnya tuh kayak mendelep, ditambah lagi finally gonna get one? Yeah, probably not. full volumenya cuma segini. You were just saying how good they are. Nggak keras sama sekali. Tapi ya memang Sharp kalau masalah speaker sih, yang paling mahalnya juga kurang bagus ya, jadi ya I guess it's okay lah, dan itu salah satu kelemahan dari HP ini. Tapi gue masih salut sama performance-nya sih, nggak kayak HP 1 jutaan menurut gue performance-nya, it's pretty quick gitu. So, last but not least, mari kita langsung aja tes bagaimana untuk si kameranya. Tapi sebelum itu, buatnya penasaran, di RM Info sendiri, kalau bisa kita lihat di sini, udah ada wide color gamut, 120Hz, HDR10, dan di wideband L1. Jadi kalau bisa kalian mau nonton Netflix, harus pakai headphone ya, jelek banget kualitas speakernya. Masih bisa lah di sini, di high resolution. So, kita langsung tes bagaimana untuk si kameranya ya. Kita cepet aja. Kamera tadi gue udah ralat juga di speknya, dia ternyata bisa nge-record sampai 4K 30 fps untuk recordingnya. Kita sekarang coba foto ketiga kamera dulu ya. Kita foto nih si Ferrari. 1, 2, 3. Kelihatannya sih warnanya off banget ya. Kelihatannya oranye gitu for some reason. Ultrawide-nya seperti ini. Lumayan white loh ini. Dan ini untuk telefoto 2 kali aja. Irit banget ya kalau gitu, kenapa nggak pakai main kamera aja. Telefotonya tidak autofocus sayangnya, dan nah, telefotonya gue foto ini aja, play button aja ya, soalnya susah tadi fokusnya ke F1. Kayak gitu untuk telefotonya. Agak susah banget fokus dia, nggak tahu kenapa. Dan overall sih kameranya ya untuk harganya kayak HP 1 jutaan zaman sekarang lah ya, gue bisa bilang. Untuk selfie kita coba aja langsung cepet. Selfie juga decent, nggak paling buruk tapi nggak bagus banget juga. So, video recording bagaimana ya? Video recording tadi gue udah set juga, tadi ini settingnya ke 4K. Kita coba aja lihat gimana untuk kualitasnya ya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di Sharp Aquo 06. Bisa kita lihat kalau gue nggak pakai Pro Mode gitu, ini autonya Sharp overexpose parah, mukanya Alia nggak kelihatan, Akali juga sama. Dan warnanya nggak tahu di aslinya gimana, tapi kalau di layar Sharp tuh ini warnanya kayak off banget ya. Ini kayak harusnya ini merah tomat, kelihatannya jadi kayak orange carrot gitu, orange wortel gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa kuat sama si cahaya. Seperti ini, kalau di viewfinder kayak agak nge-lag gini, nggak tahu aslinya gimana. Maksimum zoom 8 kali, balik lagi nggak bisa ganti lensa, dan kita langsung balik lagi ke kamera utama. Jadi ya seperti itu. Untuk kameranya gue bisa bilang ya kayak HP 1-2 jutaan zaman sekarang videonya, fotonya juga ya nggak beda jauh. Dan overall cuma segitu aja untuk hands on-nya. First impression bagaimana kira-kira? Yang gue salut itu dari fiturnya, menurut gue. Dia RAM-nya lumayan besar, internal storage-nya lumayan gede ya. Udah UFS juga. Layarnya menurut gue bagus banget. Di harganya, performance-nya juga. Tadi kalau misalnya nggak panas gitu, lumayan smooth, snappy dibanding HP, even bisa dibandingin sama HP 3 jutaan gitu. Portnya juga komplit, ada headphone jack. Kameranya juga komplit ya, setupnya untuk harganya sih kelihatannya lumayan decent. Kelemahan yang gue rasa langsung dari si kamera dan build quality itu aja sih. Tapi untuk lebih detail, minggu depan digabungin juga nanti sebelum review ada gaming testnya. Stay tune. Sekarang cuma sekian aja. Thank you for watching dan ketemu lagi untuk video lainnya besok atau minggu depan. Goodbye.